Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nirwana, Prodi D4 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu administrasi, yaitu pengertian administrasi secara singkat, yaitu kegiatan penyusunan dan pencatatan data informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Dan pengertian administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian administrasi niaga. Administrasi niaga adalah administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat berniagaan atau bisnis objektif. Administrasi niaga itu dijalankan oleh setiap manajer dalam suatu organisasi bisnis niaga, sedangkan administrasi publik adalah dapat diartikan sebagai rangkaian yang dilakukan secara bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam proses pengelolaan negara. Sumber-sumber kekuasaan yaitu kekuasaan aksaan, kekuasaan keahlian, kekuasaan legitimasi, kekuasaan referensi, dan kekuasaan penghargaan. Di sini juga akan menjelaskan tentang unsur-unsur administrasi, yaitu yang terbagi menjadi 8 bagian. 1. Organisasi. Organisasi adalah wadah pelaksanaan kegiatan administrasi yang terdiri atas orang-orang untuk bekerja sama mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang ada. Kedua, manajemen. Manajemen adalah proses pelaksanaan administrasi yang bergerak sebagai perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian seluruh perusahaan. 3. Komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan penyampaian pesan melalui media tertentu dari komunikator-komunikan yang didasari oleh suatu tujuan yang berbalaskan dengan umpan balik. 4. Kepegawaian. Kepegawaian adalah pengurusan tenaga kerja sumber daya manusia dalam proses penerimaan, pelantikan, penempatan, pembimbingan, pengolahan, pemilihan, promosi, dan pemberhentian. 5. Keuangan. Keuangan adalah suatu usaha dalam konteks pembiayaan atau hal yang berkaitan dengan dana oleh sekelompok orang tertentu. 6. Pembekalan. Pembekalan adalah persiapan yang dapat membantu terlaksananya tujuan sekumpulan orang. 7. Ketatausahaan, yaitu kegiatan penyediaan barang atau data yang dibutuhkan untuk dan berkaitan dengan pencatatan dan pengiriman. 8. Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat adalah usaha untuk mempertahankan hubungan baik antara anggota organisasi mau dalam cakupan individu maupun kelompok dengan organisasi lainnya, yang tidak hanya mengurusi internalnya saja, tetapi juga mengurusi eksternalnya, yang sedang berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Bagaimana membangun komunikasi itu dengan masyarakat supaya organisasi itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.